وتنفرز به الضرر وترضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى العمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمعة ونفس بعدد كل معلوم. Ada di itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang mudah-mudahan juga dengan kita syukuri nikmat tersebut kita gunakan di dalam kebaikan. Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sempurnakan nikmat-nikmat itu dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Di antara ibadah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saking besarnya ibadah bakti kepada kedua orang tua ini, Allah Ta'ala sandingkan perintahnya dengan perintah untuk menyembah Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan yang kedua hendaklah seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Perintah menyembah kepada Allah, perintah bakti kepada kedua orang tua, Allah Ta'ala sandingkan berdekatan dengan perintah menyembah Allah. Ini menunjukkan bahwa bakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya, apabila bakti itu adalah ibadah yang sangat besar, berarti durhaka, menyakiti hati orang tua, itu adalah dosa yang sangat besar. Di dalam kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dalam salah satu dari 72 dosa besar
salah satu dari 72 itu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya, dan durhaka kepada kedua orang tua haram hukumnya. Dan kita ini diuji oleh Allah, bakti kita ini diuji oleh Allah di saat kedua orang tua kita sudah tua. Nah, di situ makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin, sungguh sangat rugi, celaka, ujar Nabi. Sampai 3 kali diulangi Rasulullah, ragima anfu rajulin, sungguh sangat rugi, celaka. 3 kali diulang oleh Rasulullah sampai sahabat-sahabat bingung. Wahai Rasulullah, yang pian maksud orang yang rugi sampai 3 kali itu siapa? Lalu dijawab oleh Nabi, man adraka walidayhi aw ihdahuma. Orang yang rugi, bahkan sangat rugi, adalah orang yang mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, dan pada saat itu orang tuanya sudah tua, tapi si orang tadi tidak mampu masuk surga, padahal kuitannya masih hidup, tapi kada kau masuk surga. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut sudah menyia-nyiakan pintu surga yang ada di dalam rumahnya. Kan di dalam hadis Nabi tadi, orang yang menemui, orang yang menamuni, orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi tidak dapat membuat orang tersebut masuk surga, artinya orang tersebut sudah menyia-nyiakan pintu surga yang ada di dalam rumahnya. Pintu surga di dalam rumah dihiga hidung, dihiga telinga, iya kada dimasuki. Amunnya ujar orang ulu sungai bungol banget, rugi. Tapi ujiannya itu di saat kita ini diuji bakti, kita ini diuji oleh Allah di saat kuitan kita sudah bujur-bujur Tuhan. Kalau kuitan kita masih anum, kita hendak memberi beras sekarung sebulan, ujar sidin aku masih kawal lagi berjauhin nengai. Kita hendak menukarkan baju, duitku masih ada nengai. Kita hendak menyuapi sidin, aku kin kawas sorongan menyuap makanan. Kita hendak menggandeng membawa sidin, aku bisa aja kena berjalan sorongan. Andai kita menjulungi sidin, menukarkan sidin baju, biasa aja, karena sidin pun masih bisa bercari. Andai kita menukarkan sidin makanan, membawakan nasi, biasa aja, aku gini masih kau memasak ujar sidin. Tapi bakti kita itu memang benar-benar diuji oleh Allah di saat orang tua kita tadi sudah tidak bisa melakukan apa-apa dan sudah berada fi ardhil umur, di puncak-puncak usianya. Nah, ini yang ujian yang paling kenal itu di situ.
Maka pian orang yang berada di puncak usia ini ditegaskan, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Barang siapa kami berikan panjang umur, nunakkishu fil khalqi, akan kami kembalikan penciptaannya seperti awal diciptakan. Lihat pian orang yang umurnya panjang berada di puncak-puncak usia, di akhir kehidupannya itu seperti awal pertama kali diciptakan. Kayak kekanakan hajar lahir bagigi kada gigi mulai tahambur sudah, mata mulai kahur, ternyata makan bubur, berjalan tak undur. Itulah, bujur aja lah, bujur aja. Nah, di saat seperti itulah seorang anak ini benar-benar diuji oleh Allah. Di saat nangki apa sidin lagi halus, kita lagi halus, makan disuapi, sidin kada kau lagi menyuap. Kita masakiakan, imbah tuntong dimasakiakan, kita suapiakan, nangkaya sidin bahari menyuapi kita, suapiakan sidin, pindah ke karasan nasinya, nah dipirik-pirik sidin pakai sendok dihalus-halusakan, walau pindah mantah masih ditumbuk-tumbuk sidin, nangkaya itu juga. Ketika beliau sudah berada di puncak-puncak usia, sidin hendak berjalan terpeper atau mundur. Nah, apa kita lagi halus? Sidin yang mengikuti tangan kita. Dan di saat sidin sudah tua, sidin berjalan, kita yang membawa. Di situ ujiannya. Dahulu kita kada kawa mandi, mencibuk gayung kada kawa. Dan kuitan kita di saat sudah tua, sidin hendak menggayung banyu itu menggatarna, imbah hendak meluruk ke banyu ke kepala, habis sudah banyunya tahambur. Nanti apa sidin lagi halus memandi kita, gantian kita pulang yang memandikan kedua orang tua kita. Dahulu kita kada kawa berbaju, sidin yang membajui kita. Nah, di saat sidin kada kawa lagi berbaju, kita yang membajui akan sidin. Nah, ujiannya di situ. Dan ujian kedua, selain ujian pengorbanan dengan batang tubuh kita, kita juga diuji dengan perasaan. Makanya kenapa bakti kepada kedua orang tua di saat tua itu ibadah paling benar, keistimewaannya benar, dan Allah akan memuliakan orang itu di dunia sebelum Allah memuliakan di akhirat, karena ibadahnya zahir batin. Zahirnya kita uyuh menggaduh sidin, yang kedua batinnya pun kita harus sabar. Karena orang tua itu penyakitnya apa? Empat P, penyarikan, apalagi sama ini penyarikan, penyinggungan, parajuan, sebuting tadi ujar pikir tadi pikun, misalnya penyarikan kada kawa salah sedikit dimamai sidin, padahal kita uyuh sudah, padahal kita uyuh sudah menapasakan baju, kita uyuh sudah menukarkan makanan, imbah hendak disuapi di wadah sidin, disambat sidin, kadida lagi kah makanan yang kanyaman pada ini, nasi apa yang kamu sorong pemuntong kok, anak apa? Karas, padahal sing lama hanu sudah nasi dasar gigi pian kan tidak, padahal kita bujur sudah diuji kita di situ, meraju kata kita,
Satu, penyarikan. Dua, penyinggungan. Apalagi orang tuh sudah garing dia itu emosionalnya itu rancak ketujuh tersinggung. Apalagi penyarikan perajuan, meraju. Penyakit dia tuh penyinggungan apa pikun gitu deh. Pikun tuh kata keingatan. Dan ngalihnya orang tua kita itu kadang mau kalah. Betapun nak melihat ojo mana melihat ke kacamata kai itu di kepala itu kacamata siapa kai mbah menjapai. Nah, yang sebutingnya cuy karena mau kalah, padahal seorang yang salah ada peringatan. Nah, ibadah kita, bakti kita kepada kedua orang tua tidak hanya diuji secara zahir, tapi kita juga diuji secara batin dengan 4 penyakit yang ada pada orang tua itu. Maka keistimewaannya kenal. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kan di mata dan di pandangan manusia bukan siapa-siapa. Berisi harta kada, dari keturunan orang mulia juga kada. Alim kada juga. Tapi yang menjadi kemuliaan bagi beliau, Rasulullah bertitip salam. Rasulullah bertitip salam. Yang kedua, Rasulullah berwasiat kepada Umar ibn al-Khattab, nanti apabila berjumpa dengan seorang laki-laki dari negeri Yaman, namanya ini bin ini, maka mintalah doa kepada orang itu. Setiap tahun setelah wafatnya Rasulullah, setiap tahun Sayyidina Umar selalu menunggu rombongan dari Yaman. Kalau ada rombongan dari Yaman ditakuni oleh Sayyidina Umar, adakah namanya ini bin ini? Tidak. Tahun dihadangi lagi oleh Sayyidina, adakah ini bin ini? Tidak. Sampai suatu tahun di situ Sayyidina Umar ibn al-Khattab bertanya, adakah namanya Uwais Al-Qarni? Orang kada percaya. Orang kada percaya. Dan orang bingung pada saat itu, Uwais yang mana yang dimaksud sidin? Uwais ada, tapi orangnya biasa, miskin, kada berharta. Wahai Amirul Mukminin, yang pian cari ini siapa gerang? Cirinya ini, ujar sidin, namanya ini, yang kada tersalah orang lah. Saking biasanya tuh kan, yang kada tersalah orang lah. Kada. Setelah dipanggil Uwais Al-Qarni menghadap Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ternyata disitulah yang maulah orang yang ada jamaah yang datang bersama Uwais Al-Qarni ini terkejut sampai Rasulullah bertitip salam dan berwasiat supaya minta doa ke situ. Kenal di mana Rasulullah? Semulia apa Uwais Al-Qarni sampai Khalifatul Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar disuruh minta doa ke situ. Semulia apa manusia ini? Ternyata disitulah Uwais Al-Qarni menceritakan, ujar sidin dahulu, hati ulun ini wahai Amirul Mukminin hendak benar berjumpa memandang wajah Rasulullah. Tangan ulun ini hendak benar menyentuh menjabat tangan Rasulullah, dan bibir ulun ini hendak benar mencium kulitnya Rasulullah. Tapi setiap kali ada jamaah, setiap kali musim haji, orang kampung ulun tulakan ulun menangis. Tahun dihadap kalau pangkawat ternyata ulun masih belum kawat, ulun menangis pulang kada kawat tulak ke Mekah. Karena di rumah ulun ada orang tua ulun yang tua, dan sidin kada kawa ditinggalkan. Ulun menggaduh sidin.
Ternyata sampai pada akhirnya terdengar berita wafatnya Rasulullah SAW, ulun menangis karena belum sempat berjumpa melihat wajah Rasulullah. Ulun menangis sampai pada akhirnya mama ulun ini meninggal, dan di tahun inilah ulun kawa ke Mekah. Ternyata Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, ada heran lagi aku, ini pang sudah kemuliaan orang menggaduh kuitan, kemuliaan orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, dan baktinya itu pas di waktu orang tuanya kada kawa apa-apa lagi. Di situ ujian kita. Apabila bakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat besar, kemuliaannya sangat besar, keistimewaannya sangat besar, maka durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Ya. Nah, apalagi Al-Qamah. Al-Qamah sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu dijamin masuk surga. Si Al-Qamah itu hendak meninggal dunia, hampir tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Di saat Al-Qamah berada di sakaratul maut, sudah mendekati ajalnya, sahabat Rasulullah berkumpul mentalkinkan zikir la ilaha illallah. Tapi si Al-Qamah tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Diucapkan lagi di sebelah kiri la ilaha illallah. Si Al-Qamah masih belum bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat Rasulullah yang lain merasa takutan, gair kalau pina si Al-Qamah ini su'ul khatimah. Melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Al-Qamah sudah sakaratul maut tapi belum mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu ditakuni oleh Rasulullah, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Lalu ujar sahabat, ada satu lagi wahai Rasulullah, tinggal mamanya yang masih hidup. Lalu Nabi sampaikan kepada ibunya Al-Qamah, Rasulullah yang datang ke sana atau ibunya yang mendatangi Rasulullah. Berangkatlah sahabat Nabi menyampaikan kepada ibunya Al-Qamah tawaran Rasulullah. Rasulullah kah yang datang ke sini atau pian yang mendatangi Rasulullah ke sana? Lalu ujar ibu Al-Qamah, biar aku yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang ibunya Al-Qamah di hadapan Rasulullah, ditakuni oleh Nabi, wahai ibu Al-Qamah, nang kaya apa kebiasaan anak ikam itu? Ujar Nabi si Al-Qamah. Lalu ujar mama Al-Qamah, wahai Rasulullah, anak ulun itu anak yang baik, ibadahnya kada pernah tertinggal, salatnya selalu sempurna, puasanya selalu sempurna, wahai Rasulullah. Lalu ditakuni lagi oleh Rasulullah, pernahkah Al-Qamah itu menyakiti hati pian? Ujar kuitan Al-Qamah, kada pernah, inya anak baik, wahai Rasulullah. Lalu karena mamanya Al-Qamah ini, ibunya Al-Qamah ini kada mau mengaku, diceritakan oleh Rasulullah, ujar Nabi, tuh Al-Qamah sudah sakaratul maut tapi sampai saat ini belum mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Pasti pernah menyakiti hati pian. Hanya ibunya Al-Qamah mau berkata jujur, wahai Rasulullah, inggih, ulun pernah sakit hati, wahai Rasulullah.
Ulun pernah sakit hati kepada Alqamah anak ulun. Apa dosanya Alqamah, ujar Nabi? Apa kesalahannya? Pernah menyakiti apa? Wahai Rasulullah, bujur Alqamah ini anak yang baik, bujur Alqamah ini ahli ibadah, bujur Alqamah ini kewajibannya kada pernah tertinggal. Tapi wahai Rasulullah, hati ulun pernah disakitinya. Wahai Rasulullah, lain fisik ulun lain, inya kada pernah memukul, inya kada pernah mengibit, tapi hati ulun yang disakitinya. Wahai Rasulullah, apa ujar Nabi? Sambat. Wahai Rasulullah, suatu hari Alqamah pernah berjanji. Alqamah pernah berjanji, wahai Rasulullah, hendak menukarkan ulun baju yang paling garang, baju yang paling bagus. Tapi setelah Alqamah dapat kelebihan rezeki, wahai Rasulullah, ulun ditukarkannya baju buruk dan yang paling murah. Dan ulun lihat malah bininya ditukarkan baju hanyar dan larang. Ulun sakit hati, wahai Rasulullah. Ulun merasa ulun yang melahirkan. Inya kenal dengan babinian itu saat inya sudah dewasa. Babiniannya sudah kenal. Ulun yang menimang, ulun yang menggaduh dari halus. Ulun ditukarkannya baju murah dan buruk, wahai Rasulullah. Yang kedua, wahai Rasulullah, ulun sakit hati. Pernah ulun 3 hari kada makan, wahai Rasulullah. 3 hari ulun kelaparan. Ulun datangi rumah Alqamah, ulun ketuk pintu rumahnya, membuka Alqamah lalu ketakon, "Ba apa pian kesini man?" Kuitan datang ditakon, "Ba apa pian kesini?" Lalu ulun ceritakan, "Wahai anakku Alqamah, mama sudah 3 hari kada makan. Adakah makanan di rumah?" Lalu ujar si Alqamah, "Ada ai di dapur, tapi bini ulun belum makan lagi." Sakit hati ulun, wahai Rasulullah. Ulun yang mengandung 9 bulan 9 hari, melahirkan setengah mati. Ulun membesarkan si Alqamah, mendidik Alqamah sampai dewasa. Ulun nikahkan, wahai Rasulullah. Ternyata ketika ulun bertanya, adakah makanan di rumah, masih ucap bini ulun belum makan. Ulun sakit hati, wahai Rasulullah. Alqamah kada pernah menyakiti fisik ulun, kada pernah memukul, kada pernah mengibit ulun. Tapi hati ulun sakit, wahai Rasulullah. Aduh, jan Nabi, mau kada memaafkan Alqamah? Mau kada memaafkan turun sakaratul maut? Wahai Rasulullah, terlalu sakit hati ulun. Terlalu sakit hati ulun, wahai Rasulullah. Kada sanggup ulun memaafkan. Lalu ujar Nabi kepada sahabat-sahabat yang lain, "Wahai sahabatku, kumpulkan seluruh kayu bakar yang ada di kota Madinah ini, kumpulkan, bawa ke sini, bersama-sama kita bakar jasadnya Alqamah, karena dosanya sudah tidak mampu lagi disandang oleh bumi, saking ganalnya kita bakar bersama-sama." Tapi yang namanya kuitan, tetangis mama Alqamah itu tetangis. Mendengar anak hendak dibakar oleh Rasulullah, tetangis ini. Lalu berucap, "Wahai Rasulullah, jangan. Itu Alqamah anak ulun. Ayo. Senakal-nakalnya anak, sewangal-wangalnya anak, seburuk-buruknya anak, tetap ujar kuitan, itu anak ulun, wahai Rasulullah. Tapi kada sedikit anak yang kada mau mengakui kuitannya karena supan. Kada sedikit anak yang kada mau mengakui kuitannya karena menikah dengan orang berduit, orang berisi jabatan. Itu kuitan yang ikam kah? Lain.
Tapi seburuk-buruk, senakal-nakal, sejahat-jahat anak itu tetap anakku. Wahai Rasulullah, Alqamah anak ulun. Kalau pian bakar Alqamah wahai Rasulullah, ulun relakan dari saat ini. Ulun memang sakit hati ulun wahai Rasulullah, tapi mendengar anak ulun, darah daging ulun hendak dibakar, ulun relakan wahai Rasulullah. Ulun maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Lalu ujar Nabi, wahai sahabat tuh datangi ke rumah Alqamah, lihat. Didatangi oleh sahabat, ternyata pada saat itu Alqamah sudah mampu, sudah bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak kunci lidahnya karena durhaka dengan kedua orang tuanya. Durhaka bukan berarti menyepak kuitan kanda. Makanya di dalam Al-Quran itu ujar Allah, wala taqul lahuma uffin. Kita berucap bore pirle berarane bang pander terus, kita berucap nang kayak itu aja. Beguncang aras. Beguncang aras. Makanya kata Imam Syafi'i, kata Imam Hasan Al-Basri, jangan pernah kita mendebat orang tua kita walaupun kita bujur. Jangan pernah kita mendebat kedua orang tua kita walaupun kita bujur. Andai sidin tak diam karena sidin merasa salah, kita bujur, tak diam sidin, itu sudah durhaka. Ujar sidin, kita mau ulah kuitan kita tak diam, itu durhaka sudah. Kata Imam Syafi'i, jangan pernah mengangkat suaramu di depan orang yang mengajarimu bicara di saat engkau belum bisa berbicara. Kita lagi belum bisa apa-apa, kuitan kita yang melajari kita berpander, kuitan kita yang melajari kita bersuara. Tapi setelah kita bisa berpander, setelah kita bisa bersuara, malah suara kita lebih tinggi dari suara orang tua kita. Itu durhaka, ujar sendiri. Durhaka. Kalau kuitan kita tuh bumamai dari amma tinggalkan berjauh. Daripada kita sahuti bujur, kita sahuti terdiam sendiri, itu durhaka sudah. Imam Hasan, jadi Imam Hasan Al-Basri yang arahkan dia. Karena di balik kita mendengarkan ucapan orang tua kita itu ibadah, satu ibadah kesabaran kita dalam berbakti kepada orang tua kita. Jangan mentang-mentang kita sudah S1, S2, bergaul dengan pejabat ini, pejabat itu, harta kita sudah banyak, lalu nada suara kita tinggikan di saat berbicara kepada, jangan, ujar sidin. Orang bungol, mohon maaf, orang bungol yang ada di hadapan kita itu yang melajari kita berpander di saat kita belum bisa berpander. Itu yang melajari kita berjalan di saat kita bukan siapa-siapa, dan di saat kita belum bisa berjalan, itu namanya yang bungol di hadapan itu. Jangan mentang-mentang kita merasa pintar, kita merasa pejabat, sekolah tinggi, lalu kita berucap, ini boleh menyupani ulun di hadapan kakawanan. Pernahlah sidin pernah berucap ikam menyupani aku, dia sidin di pasar Tepehara. Ingat ya hari aku yang membasuh di tanah orang lagi makan ikan kami. Pernah aku ikan kita menyambat nangka itu. Ikan dulu menyupani apa? Ada suah sidin berucap. Tapi kenapa ketika kuitan kita bermamai di hadapan orang lalu kita berucap dia ni menyupani muha ulun? Hanya sekali sidin menggawi kita saben hari tak kami ditilam. Bak kami di tengah pasar. Kita kadang-kadang ditukarkan makanan, kadang ditukarkan mainan kita, berguling-guling di tanah. Supan sidin, pernah sidin bocap kita. Ikan hari menyupan ya pun ada semua. Nah, ujian bakti kita kepada kedua orang tua kita indal kibari, di saat kuitan kita
berada di puncak-puncak usia. Sidin penyarikan dangari, sidin penyinggungan sabar, sidin perajuan biarkan aja gawi selama itu bujur. Dan sebagai orang tua juga, nah ini kan ulun sampaikan sudah penyakit orang tua itu 4P tadi. Nah mudah-mudahan sesarik-sariknya pian lawan anak, jangan sampai pian tak ucap yang kada baik lawan anak. Sesarik-sariknya lawan anak, jangan sampai tak ucap yang kada baik lawan anak. Apalagi kuitan bini ini terkadang namunnya sudah sarik yang kebun binatang keluaran. Dari paling halus, dari jangkrik sampai unta tak keluar. Nah itu karena jangan bingung anaknya jadi kalalawar, anaknya karena jadi biawak, anaknya karena jadi. Jangan bingung karena kuitannya yang ketujuh menyambat mengeluarkan kata-kata yang kada baik di saat sarik tadi. Apalagi kuitan bini itu doanya di atas wali, di bawah nabi. Sesarik-sariknya tadi tetap keluarkan kata-kata yang baik. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jagalah kuitan kita yang masih hidup. Itu adalah pintu surga kita. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, apakah bakti kita sudah putus? Kada, bakti kita masih ada. Satu, bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, elangi kekawanan sidin, sambung tali silaturahim dengan Mamarina, dengan sepupu-sepupu sidin. Itu cara bakti yang pertama. Yang kedua, kita bahari kada sampat menyuapi sidin, kita bahari kada sampat mengirimi sidin, kita bahari kada sampat menukarkan sidin baju. Sidin meninggal sebelum kita berduit, ini kita berduit sudah. Dahulu sidin bercari kesan kita sekolah, sidin bercari saking uyuhnya sidin bercari garing mati. Pada saat itu kita belum diisi gawian dan belum alim. Sekarang kita diisi gawian, duit ada, alim sudah. Bakti kita yang kedua kepada kedua orang tua kita, kirimi sidin. Paling kurang himbah tuntung sembahyang, jangan tertinggal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa setelah selesai sembahyang kita kada kawa memakannya orang sekampung, kita kada kawa bersedekah ke panti asuhan, kirimkan Fatihah 4 bermodal kada uyuh kada jua. Niatakan ya Allah, ulun belum sempat lagi menyuapi untung kuitan ulun ini barang, nah mudah-mudahan sidin himung di sana. Karena itu tidak lagi yang diharapkan oleh orang yang meninggal dunia itu, tidak lagi kecuali kiriman dari kita yang hidup. Ini hendak berharap apa? Kita yang masih hidup ini kan, kita nih yang masih hidup, permintaan kita banyak. Permintaan kita yang masih hidup hendak sugih, permintaan kita yang masih hidup hendak begawi, permintaan kita yang masih hidup itu hendak sehat, permintaan kita yang masih hidup hendak diisi anak, yang sudah diisi hendak diisi cucu. Tapi permintaan orang yang sudah meninggal itu satu aja lagi, masih kawa beribadah. Boleh ke dunia kawa beribadah, itu aja kehendak bubuhannya, tadi kada kawa. Jadi bisa-bisa kita yang masih hidup mengirimi yang sudah meninggal dunia. Fatihah jangan tertinggal. Niatakan limbah tuntung sembahyang kesan abah mama. Al-Fatihah. Mong sedih. Jangan mengirimnya setahun sangat diwaran.
Pas Bapak itu pas bahaul. Pas bahaul hanya mengirimi ujar sidin sawat aku nakai di dalam kubur kuasa Daud. Habis kiriman setahun, habis 2 minggu, sisanya puasa di sana. Ya, kenapa sudah menyanawi 40 100 dari 40 hari ke 100 hari 60 hari ada makanan di sana. Makanya ada yang bertakun kawajalah mahaul itu berdahulu berdudi, jangankan berdahulu berdudi, pian mahaul setiap hari kan bolehkah ma'arwah kata 7 hari ke 10 hari, hari ke 10 7 hari ke tidak duitnya lagi, misalnya bolehkah tak lewat dari menyelawi, boleh pian hendak saban hari bagus, malah itu sidin lebih himbung karena saban hari ada yang tukang kirim. Orang yang ada di dalam kubur itu sama aja dengan kayak kita yang masih hidup. Kalau kita yang masih hidup ini makan nasi, makan ketupat, makan beras, masak abang. Orang yang sudah meninggal itu kadang kau lagi makan beras. Amunnya ada yang masih makan beras, bukan sekampungan orang. Itu jadi hantu. Yang dimakannya itu, yang dinikmatinya adalah pahala, nilai dari kebaikan itu. Sidin-sidin kadang kau lagi berbuat kebaikan, kita yang masih hidup mengulahkan kebaikannya. Ya tadi bolehlah mahaul itu tamat, jangan bolehlah berdahulu, jangankan berdahulu hendak saban hari yang mahaul himbong sidin. Karena di dalam doa, di dalam hadis Rasulullah itu doa yang setiap kali kita baca adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jadi kita baca, atau Rabbi firli wali walidayya, itu aja. Nilainya akan diganti oleh Allah, dimasukkan ke dalam kubur seperti gunung yang menjulang tinggi. Sekali baca doa itu jangan, nilainya seperti gunung yang menjulang tinggi ke atas, itu yang akan diberikan kepada mayit di dalam kubur. Rasanya dulu pernah ulun kisahkan, ada salah seorang ulama ini kebiasaannya ziarah ke makam kedua orang tuanya. Setiap kali ziarah, sidin mendoakan di kubur situ. Sidin kirimkan bacaan Al-Quran. Yang uniknya, setiap kali ziarah, setiap kali mendoakan, malamnya sidin bermimpi. Di dalam mimpi itu beliau dialkah orang tua beliau itu, seluruh orang yang sudah meninggal dunia, mereka berebut kiriman pahala dari yang masih hidup, parabutan nakai parabut gas. Bantri kiriman dari yang masih hidup, mungkin kiriman khatib di Masjid Jami sini. Wajar khatib, Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat. Kiriman dari orang yang haul jamaah, dibagi-bagi sehimprit sorang. Asal ada aja, kayak orang datang umrah membawa, sedikit sorang barang, sedikit sorang. Itu. Yang uniknya sidin melihat kedua orang tuanya kada umpat beperabut. Ada umpat beperabut, kenapa? Karena itu kiriman dari sidin saban hari disampaikan oleh Allah, dan itu yang beliau nikmati, kada umpat beperabut. Saban hari itu. Tapi di saat beliau ada kesibukan kesana kemari ke luar negeri, akhirnya sidin kada terziarahi lagi makam orang tua sidin. Lalu kada ingat lagi mendoakan. Suatu malam sidin bermimpi, di dalam mimpi itu sidin melihat kuitan sidin umpat jua baantri pembagian pahala tadi. Menangis, sidin menangis. Anak-anak mana yang sanggup melihat kuitan beperabut? Menangis sidin. Esoknya pas terbangun, sidin kembali kepada kebiasaan ziarah ke makam orang tua sidin, berdoa di situ memintakan ampun kepada Allah. Malamnya termimpi lagi orang tua sidin kada umpat lagi.
beberapa kiriman dari orang yang masih hidup. Di dalam hadis Rasulullah, mal mayyitu illa kal ghariqil mughawis, mayit di dalam kubur itu seperti orang tenggelam mengharapkan bantuan. Ibarat papan sakapeng mayit, padahal kada mau timbul juga papan sakapeng itu, tapi asal selamat barang dipingkutinya. Nah, yang memikirkan itu kita yang masih hidup, dan itu salah satu cara bakti kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 4, kita kirimkan kepada kedua orang tua kita, dan sekalian kita niatkan bagi yang garing mudah-mudahan sehat, yang berisi hajat mudah-mudahan kabul, dan yang berisi masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, dan Allah Ta'ala terangi hatinya dengan cahaya iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا